Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera, salam kebajikan, salam olahraga, salam interaksi, salam lintas agama, dan salam sejarah. Dan pada waktu yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kita telah mengadakan acara podcast Sejarah, guys. Membahas tentang perlawanan terbesar terhadap bangsa Belanda, yaitu Perang Diponegoro. Oke teman-teman, untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejarah yang kami akan bahas, kami telah mengundang dua narasumber yang baik di bidang sejarah. Mari kita sambut Bapak Dava dan Ibu Indira. Selamat datang, Bu. Selamat datang semuanya. Terima kasih. Sehat-sehat tinggi semuanya. Ya, sehat. Oh iya. Oke, dan di sini kita mendatangkan dua bintang tamu yang sangat spesial di bidang sejarah, guys. Ya. Sudah. Satunya guru sejarah kami, dan yang satunya itu sejarawan muda yang sangat memahami tentang materi-materi yang akan kami bahas saat ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Oke, baik Pak Dava, saya akan memberikan pertanyaan pertama. Oke, Pak Dava, bisa dijelaskan bagaimana awal mulanya terjadinya itu Perang Diponegoro? Tentu sekitar tahun 1825, rakyat di Yogyakarta hidup dalam tekanan karena pajak yang tinggi dan campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Ya, namun yang menjadi pemicu utama adalah pembangunan jalanan oleh pihak Belanda yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Ya, itu. Oke, jadi tindakan itu yang dianggap tidak menghormati nilai budaya dan kepercayaan setempat, bukan Pak? Ya, benar. Bagi Pangeran Diponegoro, itu bukan hanya persoalan tanah, tetapi juga soal kehormatan keluarga dan nilai-nilai leluhur. Peristiwa itu menjadi awal munculnya semangat perlawanan terhadap penjajahan. Oke. Pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Indira. Ibu, siapa saja tokoh penting yang terlibat dalam Perang Diponegoro ini? Tokoh utamanya tentu Pangeran Diponegoro sebagai pemimpin perlawanan. Beliau dibantu oleh Kiai Mojo sebagai penasihat spiritual, Santot Alibasya sebagai panglima perang, serta para bangsawan dan tokoh agama lainnya. Sementara dari pihak Belanda yang memimpin adalah Jenderal de Kock. Oke, jadi dapat dikatakan bahwa perjuangan ini bukan hanya dilakukan oleh Pangeran Diponegoro seorang diri, melainkan melibatkan banyak pihak. Jadi banyak begitu di bekerja sama. Ya, betul. Perang ini merupakan wujud persatuan antara rakyat, bangsawan, dan tokoh agama dalam melawan penindasan kolonial. Pak Dava, bagaimana strategi yang digunakan Pangeran Diponegoro dalam menghadapi pasukan Belanda yang memiliki perlengkapan lebih modern? Kan kalau misalnya zaman dulu itu apa jadi pakai pemberontak? Ya, Kalau ini apa? beliau menggunakan strategi perang gerilya, gitu. Seperti menyerang secara tiba-tiba lalu berpindah tempat sebelum lawan memasuki markasnya. Ya. Pasukannya memanfaatkan kondisi alam seperti hutan dan perbukitan serta dukungan dari rakyat untuk bertahan. Oke, strategi itu tampaknya efektif. Iya, Pak. Ya, benar. Belanda sampai kewalahan menghadapi perlawanan ini. Mereka bahkan harus membangun banyak benteng kecil di berbagai wilayah untuk menahan serangan pasukan Diponegoro. Perang ini berlangsung selama 5 tahun dari 1805 hingga 1830. Lumayan lama juga. Oke, kan ini sudah kayak melakukan perlawanan. Nah, terus lalu bagaimana akhirnya dari perjuangannya Pangeran Diponegoro? Pada tahun 1830, Belanda mengundang Pangeran Diponegoro untuk berunding di Magelang. Namun ternyata itu hanyalah tipu muslihat. Beliau ditangkap dan diasingkan ke Makassar hingga wafat di sana. Oh, pantas itu nanti terbang itu. Ya, Di situ. Oh, pantas ada jalanannya. Tapi biar kalah, biar bagaimana, tapi tetap jadi kenapa? ya betul. Walaupun perang berakhir dengan penangkapan,
tapi semangat perjuangan beliau tidak pernah padam. Perlawanan ini justru menumbuhkan kesadaran nasional dan menjadi inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan di masa berikutnya. Oke, jadi dapat disimpulkan perang ini memberikan pengaruh besar sekali bagi Indonesia. Benar, dari sisi Belanda, perang ini menimbulkan kerugian besar, namun bagi bangsa Indonesia, perang ini membangkitkan semangat nasionalisme dan tekad untuk merdeka. Perjuangan Pangeran Diponegoro mengajarkan kita bahwa keberanian dan keyakinan bisa menjadi kekuatan yang luar biasa untuk mempertahankan kehormatan dan kebebasan. Oke guys, itu saja dari kami semua. Terima kasih Pak. Terima Terima kasih sudah kasih materi itu yang paling penting. Tapi mohon maaf, kita tidak kasih minuman karena saya lupa. Ya, tidak apa-apa. Ya. Mohon maaf Pak Ibu. Tidak apa-apa. Ada rabies juga. Maaf teman-teman. Oke. Oke, sekian saja dari kami teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Dan luar dia. Iya, Pak. Terima kasih Pak. Kisah kali ini tuh sangat menarik, jadi kita bisa mengetahui tentang perang Diponegoro. Nah betul, jadi kita dari kisah ini meskipun kita kalah tapi tetap rasa nasionalisme kita tidak boleh berkurang guys, karena itu juga biarpun kalah tapi tetap itu adalah perjuangan. Betul. Dan untuk teman-teman pendengar, terima kasih telah menyimak episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Wah, satu kali.